sedang perjalanan ke gunung atau ke sawah-sawah, ada tower-tower tinggi. Di situ ada kita lihat tower transmisi PLN. Nah, di tower transmisi itu ada kabelnya fiber optik kita. Tentunya fiber optik sudah dikenal baik oleh teman-teman semua ya, sebagai bagian media transmisi telekomunikasi. Kita tahu ada cukup banyak ya untuk menyalurkan informasi. Ada yang microwave, kemudian ada juga yang optik. Kami mayoritas kabelnya ada di udara. Ada juga yang di bawah tanah. Kalau provider lain mungkin kebanyakan ada yang di bawah tanah. Namun kami diberikan hak eksklusif oleh PLN untuk menggunakan tiangnya PLN, baik yang tadi di tower-tower tinggi maupun yang ada di pinggir-pinggir jalan, tegangan rendah. Jadi PLN ini memiliki beberapa tipe tiang. Ada tegangan rendah, ada tegangan menengah, ada tegangan tinggi, ada ekstra tinggi. Nah, itu kabel kita ada di sana. Sehingga bisa dibayangkan di mana ada tiang PLN, insya Allah kita bisa menggelar kabel optik untuk mendukung smart city atau sampai ke desa-desa, nanti menjadi smart village ecosystem. Kekuatan kami di sana. Tidak hanya izin dari PLN, hak eksklusivitas yang diberikan kepada Icon, namun izin ini diberikan oleh pemerintah, yakni Kementerian SDM atau Dirjen Ketenagalistrikan, sehingga betul-betul legal. Memang banyak, cukup banyak juga ya yang bermain di telekomunikasi ini. Tapi nanti harapannya bila teman-teman semua ada suatu saat atau mungkin sedang atau sudah bekerja, mudah-mudahan Icon Plus menjadi salah satu pilihan partnernya. Atau barangkali nanti setelah lulus bisa bergabung kepada PLN Group. Biasanya kalau untuk wawancara kerja ditanya dulu, sudah tahu belum? Gitu. Ini mudah-mudahan jadi bagian dari bekalnya. Baik. Nah, ini gambaran kami bahwa kami ada beberapa kategori. Yang pertama, cakupan kami skalanya nasional, mulai dari Bandang Aceh yang tadi kami sampaikan sampai di Indonesia Timur. Kalau di Sumatera, mulai dari sepanjang Sumatera itu sudah ada kabel optik kami. Kalau di Pulau Jawa juga sudah demikian. Di Kalimantan juga ada. Di Sulawesi ini mulai dari Makassar atau Ujung Bandang sampai Manado yang sekitar 2000 kilo kami juga ada. Kemudian kalau Indonesia Timur, kalau di Lokaling Maluku kami juga ada membangun fiber optik, di Irian Jaya juga ada kabel PLN. Namun karena Indonesia adalah negara kepulauan, di Indonesia Timur ini kami menggunakan VSAT. Kami juga punya teknologi VSAT, Very Small Aperture Terminal. Di banyak solusi yang kita berikan karena tugas kami adalah melayani PLN, baik itu untuk proses bisnis mereka, namun kelebihan kapasitasnya saat ini diizinkan untuk kepada publik. Nah, di antaranya kepada government untuk mendukung smart city. Kami punya 10 kantor regional. Di Sumatera ada 3, di Jawa ada termasuk kita salah satunya di Jawa Timur. Kemudian kami melayani 2.200 enterprise public pelanggan sejak tahun 2000 kami berdiri. Punya 1.188 POP, point of operation. Kemudian kabel kami panjangnya 72.000 km persegi. Kemudian total bandwidth-nya ada 400 gigabit per second. Ini cukup. Nah, berikut adalah beberapa customer kami. Ada beberapa segmen. Kalau di PLN Group, insya Allah sudah jelas. Mulai dari tadi kami sampaikan di awal PGB yang kantornya dekat Tintang. Barangkali rumahnya ada yang Surabaya ya. Kemudian Indonesia Power, ada Hylera Power. PLN Group ini sangat banyak ya teman-teman. Nanti bisa menjadi salah satu pilihan ketika ingin bekerja. Mulai dari anaknya PLN, cucunya, cicitnya. Ini sangat luar biasa. Bahwa tepat sekali
di era saat ini kebutuhan TIK yang menjadi primadona ya. Sangat diperlukan, apalagi di era pandemi seperti ini. Kemudian dari sisi government, ada mulai dari KPK, Pertamina, LIPI, Kereta Api. Nah, kebanyakan pemerintah. Kalau di Jawa Timur ini ada 38 kota kabupaten ya, 80%-nya sudah menggunakan fiber optik kami. Mulai dari yang ada di pemerintah provinsi, kota kabupaten, bahkan sampai ke desa-desa. Ini untuk mendukung program Smart City mereka. Misalnya di Tuban, ini sudah ada 220 pasang fiber optik dan di Pelangi ada sekitar teman tentunya pasti punya rekening. Kan tidak stabil. Mohon maaf tadi Oh ada ya. telepon GSM masuk. Ini Oh pakai ya. tether, maaf sekali. Oke, silakan Pak Agus. Telco operator ini menarik Pak Yusuf dan rekan-rekan. Kenapa kita bersinergi? Karena kalau di Jawa mungkin rata-rata sudah punya coverage ya, karena tidak ada medan yang tidak bisa dijangkau ibaratnya. Kalau di Sumatera, kekuatan kami di sana, di mana kalau melalui gunung-gunung, kabel optik kami melalui transmisi PLN, nah ini cukup banyak disewa oleh para provider. Di balik layanan seluler misalnya provider lain, backbone-nya sebagian menggunakan kami. Saja di Sulawesi, katakanlah di Sumatera misalnya daerah Bengkulu ini daerahnya memang cukup sulit kalau dijangkau dengan kabel tanam. Kita sebagai penyedia yang punya transmisi sehingga bisa masuk ke sana. Ya banyak juga beberapa provider yang sewa kepada kami. Dan dari sisi retail, kita pernah semua ya ke Alfamart, Carrefour. Nah, kita juga melayani mereka dan yang lain cukup banyak lagi. Nah, fokusnya nanti kita akan ke arah government ya, karena temanya sesuai disampaikan Pak Yusuf adalah smart city. Mohon maaf Pak Agus interupsi. Share screen-nya apa off lagi? Bisa di share screen-kan lagi. Oh baik, maaf. Ya. Ini tadi terputus. Oh, oke. Nah, sekarang bagaimana? Sip, ya. Oh, siap. Sudah tampil ya, nggih. Siap. Ini di profil kami sudah ada ya, sudah. Ya. Sekarang kita menginjak pada digital city overview, smart city concept ya. Mungkin kalau secara teori mungkin sudah cukup banyak dari Pak Yusuf ya. Saya nanti akan highlight pada real implementasi di lapangan itu seperti apa. Tapi izinkan untuk menyampaikan sudut pandang dari sisi Icon Plus dalam mendukung program Smart City pemerintah. Nah, yang pertama adalah kalau kita belajar OSI layer ya, saya dulu sama Pak Yusuf satu angkatan di tahun 97 Pak Yusuf ya. Kita awal-awal dikenalkan dengan OSI layer. Kalau di OSI layer itu teman-teman tentunya udah hafal ya, ada 7 layer APS TNDP. Nah, physical layer ini mulai dari yang paling tinggi adalah aplikasi, yang paling bawah adalah physical. Saya ngapalinnya pakai APS, TNDP, application, dan lain-lain. Nah, physical infrastructure, ICT dan data ini sebagai basic, yakni pembangunan media telekomunikasi yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lain. Nah, ini medianya cukup banyak, baik itu menggunakan wireless atau kabel optik. Nah, peran kami diantaranya menggunakan fiber optik untuk menghubungkan dari
kantor-kantor pemerintah, baik itu misalnya di suatu kabupaten. Rata-rata program Smart City itu mulai dari kantor kepala daerah, kemudian Kominfo sebagai sentralnya, kemudian mereka juga punya banyak OPD atau dulu SKPD ya, sampai kemudian ke kecamatan, puskesmas, sampai ke kantor-kantor desa. Nah ini yang menjadi modal utama adalah connectivity, yakni infrastruktur dasar untuk menghubungkan antar titik-titik tersebut. Setelah itu terhubung, maka yakni basicnya ada, maka dari situ bisa berjalan hal-hal di atasnya, yakni smart service, baik itu smart living, smart mobility, smart governance, smart environment, smart economy, smart people, yang menjadi dambaan sekarang ini. Karena rata-rata kepala daerah itu ingin berlomba agar mereka bisa peroleh, kita mungkin sering baca berita ya, 100 kota atau kabupaten yang terpilih menjadi program Smart City. Mereka berlomba-lomba demikian dengan membuat proposal, kemudian disidak dan sebagainya, sehingga pemerintah menentukan siapa sih kota kabupaten yang layak untuk dijadikan pilot project program 100 Smart City, misalnya demikian. Nah, ini banyak hal, misalnya mulai dari roadmap-nya, roadmap suatu kota kabupaten seperti apa, kesiapan dari infrastrukturnya seperti apa, kayak gitu. Karena ada dua hal peran dari pemerintah, ada government to government, ada government to public. Kemudian di layer berikutnya ada main goals-nya, yakni bahwa peran pemerintah ini ada dua ya, ada government to government untuk menjalankan proses bisnis sebagai pemerintah, ada government to public, bagaimana pemerintah melayani masyarakat. Nah, pemerintah yang baik adalah yang di sini digambarkan mendengarkan kebutuhan masyarakat, sehingga apa yang menjadi hajat masyarakat, ada apa kepentingan masyarakat itu bisa tersolusikan dengan baik oleh pemerintah, diantaranya dengan dukungan Smart City. Gampangannya, kalau dulu kita ngurus misalnya kehilangan KTP atau akte kelahiran, sekarang dengan adanya infrastruktur sampai ke desa, tidak repot-repot. Kita bisa cetak mandiri, berservis di ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri, sehingga tidak perlu repot, harus antri, harus birokrasi, ini cukup datang ke Anjungan seperti ATM gitu ya. Kalau di bandara ada counter-counter yang kita bisa self-service, nah ini tinggal ngetik, nanti bisa print sendiri, sangat memudahkan. Itulah peranan pemerintah kepada masyarakat dan banyak hal lain. Kemudian selain pemerintah menyiapkan infrastrukturnya, ini juga peran dukungan dari masyarakat ini sangat penting. Misalnya pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya, sudah menyiapkan aplikasinya, sudah menyiapkan sistemnya. Kalau masyarakat tidak menggunakan dengan baik, tentunya tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah ini sebelah kanan adalah peran Icon Plus, adalah untuk support atau mendukung program pemerintah menggunakan jaringan end-to-end fiber optik. Kemudian kita juga bisa sebagai desain atau konsultasi dan lain-lain. Baik. Dan nah ini kerangka rata-rata yang diharapkan pemerintah yang kami coba capture, mulai dari kita lihat dari paling atas bahwa kita ada naungan di bawah Kementerian BUMN. PLN Group adalah sebagai salah satu government atau BUMN. Pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN ini mendukung program otonomi daerah. Sehingga seperti yang kami sampaikan di awal tadi, masing-masing daerah ini pasti punya dua program, yakni peningkatan layanan government to government atau G2G dan government to public atau G2P. Nah, ekspektasinya apa saja sih yang diharapkan pemerintah ini, baik itu G2G atau G2P? Nanti ada ujiannya nggak Pak Yusuf? Baik, yang pertama adalah ekspektasi pertama, kemudian akses dan informasi.
Ya, di era pandemi ini ibaratnya mungkin ya, mohon maaf tidak mengecilkan bahwa kebutuhan internet ini seolah sudah menjadi primer banget ya. Teman-teman kalau misalnya pasti punya WA semua ya, nggak mungkin nggak punya WA. Jangankan kita ya, anak kecil aja SD itu udah punya WA, udah punya WA grup, dia ngobrol apa gitu. Tapi itu suatu realita bahwa saat ini memang eranya demikian. Tidak hanya internet ini bagi kebutuhan masyarakat kota, tapi sampai ke masyarakat umum. Mereka butuh sekali internet, karena dengan internet ini sangat mendukung untuk macam-macam. Kita tahu misalnya untuk pembelajaran seperti ini, atau untuk berbisnis, atau untuk dan lain-lain. Nah, kita hadir untuk mendukung internet desa. Tapi kita juga punya peran kami kepada publik, pada masyarakat. Kami juga punya internet murah sekali. Mungkin ada yang pernah dengar kalau Telkom mungkin ada IndiHome gitu ya, Speedy. Kalau di Icon pernah dengar Stronet kan? Kalau bahasa Strom, bahasa Jawa kena Strom gitu ya. Nah, kami punya produk namanya Stromnet. Ini internet untuk masyarakat, harganya sangat murah. Mulai dari 107.000 per Pernah, Pak. bulan dengan pernah ya? Di mana, Mas? Dengarnya di mana, Mas? Pernah tahu di daerah rumah saya di Gresik Kota, perumahan GKB. Oh Jadi iya sudah betul. menerima edaran dari tawaran Stromnet gitu, Pak. Nggih. Oh enggak. Panjenengan tinggal di GKP ya? Betul. Nggih. Di GKP memang sudah masuk coverage kami. Ada beberapa di sana sangat luas sekali ya. Ada beberapa RW, RT. Nah, mudah-mudahan nanti bila mana Anda belum pernah Stromnet bisa kirim alamat koordinatnya langsung dipetakan. Nah, ini sekaligus nanti bisa testimoni bagaimana internet dari kami. Baik, kemudian yang kedua, dengan adanya internet, maka sekarang kan medianya menggunakan website ya, baik itu mulai dari kita misalnya teman-teman tentunya punya bisnis masing-masing, ada yang punya website sendiri untuk e-commerce, ada juga yang pemerintah terutama dia untuk menjadi jendela atau jembatan kepada publik ini mereka membuat website. Nah, kalau mereka bikin website, masyarakatnya tidak bisa akses internet, tentunya tidak akan seamless informasinya. Sehingga ini sangat penting. Kemudian Diskominfo ini sebagai salah satu dinas di pemerintahan, baik itu pemerintah kota, kabupaten atau provinsi ya, perannya sangat sentral. Mereka menjadi jembatan untuk menjahit dinas-dinas atau OPD yang lain. Sehingga mereka menjadi titik sentral sebagai pusat penyedia solusi TIK. Ya, biasanya Kominfo ini kita drop bandwidth internetnya di kantor Kominfo, kemudian mereka sebarkan ke kantor-kantor dinas yang lain atau OPD menggunakan jaringan Metronet kami. Jadi ada jaringan internet yang sifatnya publik, ada jaringan yang intranet yang sifatnya private. Karena ada hal yang G2G ini sifatnya private, tidak untuk konsumsi publik. Misalnya aplikasi sistem keuangan desa. Yang ini kalau desa ingin input laporan keuangan, kalau yang menggunakan IP publik cukup berbahaya, karena bisa diretas, baik itu angkanya berubah atau bisa dikonsumsi oleh orang lain cukup berbahaya. Ini ada memang beberapa aplikasi yang lalu lintas data ini perlu keamanan. Kami juga menyediakan jaringan intranet selain yang internet untuk konsumsi publik. Kemudian selain sebagai quick win adalah program internet desa dan public wifi. Mungkin kita merasakan seolah-olah internet itu sesuatu yang biasa ya. Kalau boleh sedikit cerita pengalaman di Sumatera.
Di sana cukup banyak daerah yang belum tersentuh dengan adanya internet. Jangankan yang menggunakan kabel optik, menggunakan seluler aja, sinyalnya kadang masih 2G kayak gitu. Sehingga mereka masyarakat itu harus naik ke bukit gitu untuk bisa telepon. Sehingga dari begitu kita harusnya bersyukur ya, kita bisa WA sambil duduk, nggak perlu naik ke bukit. Di sana harus naik ke bukit, sehingga bisa WA-an, bisa telepon dengan saudara yang jauh. Nah ini peran kita sangat berharga di sana. Kita mendeliver internet di kantor desa, kita pasang wifi-nya di kantor desanya sehingga masyarakat bisa menikmati internet secara gratis. Tidak perlu bayar karena dibiayai oleh pemerintah menggunakan ADD dana desa ya. Kemudian ada juga di Wonosobo misalnya kita pasang internet desa di desa Dieng itu. Jadi di desa itu cukup strategis. Ada kantor desa, kemudian ada sekolahnya, TK-nya. Jadi kalau pagi itu Pak Ibu ramai. Mereka pada berkumpul di titik wifi kami sambil menunggu anaknya belajar. Si ibu ini jualan online lewat Facebook dengan menggunakan wifi yang kami pasang. Sehingga hal tersebut ternyata bisa dua kali mata uang, bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung kebutuhan mereka, sehingga peran pemerintah ini menjadi semakin dikenal baik oleh masyarakat. Oh, kantor desaku ini sangat baik mendukung kebutuhan pada masyarakat. Baik, yang kedua, peningkatan pelayanan dan produktivitas. Ini bagaimana meningkatkan governance dan pemerintahan yang bersih, sehingga dengan adanya sistem teknologi yang baru ini dituntut untuk adanya transparansi, karena semuanya akan transparan ketika dia audit, laporan penyerapan anggaran, peruntukannya untuk apa, sisanya untuk apa, dan lain-lain. Ya, dengan era keterbukaan ini sangat penting sekali adanya smart city ini. Terutama BPK, KPK itu untuk mengaudit lebih cepat, karena dengan cukup melihat sistemnya, mereka bisa langsung pelajari, oh ini ada bocor atau enggak, ini prudent atau enggak, dan lain-lain. Kalau yang ketiga adalah yang tadi ya, peran dari government to public, baik itu yang tadi contoh anggaran anjungan Dukcapil Mandiri untuk di segmen pemerintahan, ada juga untuk pelayanan pendidikan, untuk di sekolah-sekolah, untuk di kesehatan kita bangun juga sampai ke puskesmas, sehingga para masyarakat yang datang ke puskesmas ketika perlu rujukan sampai ke RSUD di kota kabupaten, ya akan memudahkan. Tidak perlu sampai ke kabupaten di RSUD-nya daftar ulang lagi, rekomendasinya harus bawa map. Juga perangkat desa ini, kalau sebelumnya mereka laporan keuangan desa bawa bendel-bendel yang banyak, sekarang cukup online saja. Karena ada didukung oleh peraturan kepala daerah, saya tidak mau terima lagi laporan yang manual, harus teknologi. Ini peran strategisnya sangat penting. Baik, yang keempat adalah mendekatkan diri dan meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat ini. Ini contoh adalah di Bondowoso ya. Di Bondowoso ini kami membangun mulai dari seluruh kantor OPD, kemudian kecamatan ini ditambah dengan puskesmas, kemudian ada juga yang order di desa. Yang ketiga, harapan dari pemerintah adalah pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Nah, aspek yang diharapkan ekspektasinya dari sisi peningkatan ekonomi. Jadi yang pertama mengatasi kesenjangan pembangunan, kemudian yang kedua meningkatkan peran yang lebih besar dalam bidang ekonomi. Nah, kehadiran program Smart City, Smart Village ekosistem kita yang kepada internet desa ini tidak sekedar jualan internet saja, namun kita berikan edukasi kepada masyarakat, kepada perangkat desa, sampean bagusnya punya website.
Sudah punya belum? Kalau belum bisa kita buatkan tidak sekedar template, tapi kita betul-betul buatkan. Nanti di belakang ada beberapa contoh website yang kita buatkan, yang waktu itu program Internet Desa diresmikan oleh Menteri BUMN. Jadi desa ini kita bina, mereka bisa punya website, isinya apa? Informasi produk unggulan di masing-masing desa tersebut, hasil buminya apa, misalnya ada batik, ada produk kopi, dan lain-lain. Sehingga mereka bisa upload katalog mereka di websitenya dia sendiri. Kemudian informasi pariwisata. Rata-rata desa ini pasti punya unggulan ya, pariwisata spotnya yang terbaik gimana. Bahkan ada desa Jawa Tengah ini yang pintar membuat spot menarik untuk foto, sehingga dengan demikian bisa menjadi peningkatan pendapatan. Orang lain ketika melihat online, penasaran, bagus. Padahal kalau datang ke sana, permainan dari spot yang bagus, desain bagus, kalau foto berbayar, ini jadi peluang menarik juga. Termasuk juga industri kreatif sehingga bisa diupload di dalam portal tersebut. Ya, dengan demikian, perangkat desa ini berlomba-lomba. Oh, saya kalau nggak update kontennya, maka akan kalah dengan desa yang lain. Namun sebaliknya, mereka bisa mengkoordinir, para warga sampai punya jualan apa, silakan diupload di portal kita, sehingga masyarakat desa yang punya hasil kerajinan bisa terangkat perekonomiannya sehingga bisa lebih laku. Nah, kemudian tujuan strategisnya peran Icon Plus ini seperti yang di awal tadi, ada peran di dalam G2G maupun G2P ya. Nah, government to government-nya adalah akses internet kita sediakan mulai dari kantor wali kota, wakil wali kota, kecamatan, sekolah, desa. Bahkan di Tuban ini kemarin kami order sampai ke dusun-dusun. Sehingga dari dusun kemudian dilanjutkan kepada masyarakat. Sehingga betul-betul sangat menyeluruh. Dan yang kedua, government to public-nya dengan model business to business-nya. Kami punya namanya warung IDES atau kedai internet desa ya. Jadi kita berikan data akses point atau free wifi di desa, di tempat wisata, fasilitas pemerintah, dan lain-lain. Kami ini program yang kedua ini menarik. Jadi salah satu implementasi program Smart City adalah bagaimana kita sebagai enabler pemerintah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, ini caranya gimana? Misalnya ada contoh di hutan mangrove di Langsa, Banda Aceh, waktu kami tugas di sana. Sebelumnya hutan mangrove ini diisi oleh monyet. Tapi setelah kehadiran kita pasang wifi, sekarang jadi banyak orang yang datang ke sana. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, dengan kita pasang wifi, tempat wisata itu menjadi terkenal. Kemudian ada tiket masuknya, kita sediakan aplikasi untuk monitoring, sehingga pemerintah bisa lihat, berapa sih yang hari ini masuk, pendapatan tiket wisatanya berapa. Kemudian yang ketiga, masyarakat tentunya tanpa disuruh pun dia langsung selfie kan. Oh, saya lagi di hutan mangrove nih. Otomatis publikasinya tanpa kita repot-repot, masyarakat otomatis akan selfie sendiri, akan publish ke medsosnya mereka masing-masing. Sehingga alhamdulillah hutan mangrove di Langsa ini memperoleh anugerah pesona Indonesia penghargaan. Kalau dulu sebelumnya sepi, sekarang menjadi ramai. Nah, turunan dari mungkin bagian dari Smart City adalah Smart Village Ecosystem. Tidak hanya di kota, namun kita membangun sampai ke pemerintah daerah, desa. Bagaimana desa ini bisa mandiri. Nanti kita di belakang ada sedikit konsep. Bagaimana kalau sebelumnya ada pembangunan di kota, kita bikin jadi dari desa. Sehingga untuk mengurangi middleman, urbanisasi, dan lain-lain. Nah ini adalah rata-rata kita dulu belajar di SD arus urbanisasi. Kalau angin laut adalah dari laut ke darat, angin gunung, gunung ke lembah itu.
ini adalah landasan solusi bagaimana Icon Plus sebagai enablernya pemerintah untuk mendukung pembangunan desa. Nah, kita tahu bahwa rata-rata mindset kita bahwa untuk cari kerja adalah di kota, sehingga terjadilah masyarakat ini terjadi arus urbanisasi, adanya middleman. Middleman itu gampangannya tengkulak ya. Nah, tapi kita ciptakan ekosistem bagaimana sekarang kita balik bahwa saya ini bisa produktif sendiri yang sebelumnya konsumtif menjadi produktif. Arus urbanisasi menjadi berkurang, lahan-lahan tidak menjadi sempit karena bisa dioptimalisasi. Nah, ini kalau kita gambarkan ada semacam berlapis. Lapis pertama adalah infrastruktur dasar yang tadi kita sampaikan di awal. Ini sebagai kunci utama ya. Ibaratnya kalau kita ibaratkan sekarang ini kita pakai listrik nih, baik untuk laptop, untuk HP. Tanpa listrik mungkin akan berbeda kehidupan kita. Termasuk juga di jalan tol. Sekarang ada tol dari Surabaya ke Jakarta, ini sebagai infrastruktur dasar. Kalau listriknya ada, jalan tolnya ada, air PDAM kerannya ada, tower transmisinya ada, maka berikutnya apa? Oh, setelah ada jalan tol, maka mobil bisa lewat. Mobil bisa ngangkut penumpang, bisa ngangkut barang, kereta bisa lewat. Kemudian dengan adanya listrik, oh kita bisa memanfaatkan listrik untuk pendidikan dan lain-lain. Nah, setelah itu ada, maka harapan utamanya adalah terjadi transaksi ekonomi berbasis digital. Saat ini sangat marak ya, banyak aplikasi e-commerce. Tentunya teman-teman pasti punya pengalaman bisnis, baik itu terus dan lain-lain, atau punya yang online ya. Nah, itu suatu era yang tidak bisa dipungkiri. Mungkin di HP saja ada cukup banyak, ada Tokopedia, ada Shopee, dan lain-lain. Kadang diskonnya beda-beda, kita pilih yang paling menarik. Baik itu kita sebagai user maupun sebagai punya toko. Kita punya toko online di Tokopedia, misalnya jualan kopi dan lain-lain. Nah, itulah terjadi transaksi ekonomi. Bagaimana kita membawa dari yang sebelumnya dinikmati proses tersebut di masyarakat kita bawa ke desa. Sehingga masyarakat desa ini tidak perlu repot-repot ke kota. Cukup menjalankan apa yang bisa dilakukan masyarakat kota, bisa dibawa di desa. Sehingga bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri. Kita tahu bahwa di era digital ini rata-rata bisa didigitalisasi ya. Kita misalnya lupa bawa dompet, namun bawa HP aja bisa membayar untuk beli kopi dan lain-lain. Biasanya kalau kita kehilangan atau ketinggalan dompet sama HP, kira-kira kalau suruh milih ambil yang mana dulu? Biasanya HP ya. Jangan kan ketinggalan HP, bangun tidur aja yang dicari HP, bukannya baca doa tapi lihat HP dulu. Ada di era digitalisasi ini, ada yang tidak bisa digitalisasi. Kalau tadi pembayaran bisa digitalisasi, mau bayar listrik, bayar beli belanja-belanja, coba pakai HP, beli tiket dan lain-lain. Tapi ada yang tidak bisa digitalisasi. Apa itu? Yakni perpindahan barang. Kecuali kita dulu sering nonton Doraemon ya. Dia ada pintu ajaib itu bisa pindah barang. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Bisa benar kita belanjanya online, tapi pemindahan barang, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, kita order barang atau mungkin dari luar negeri deh, dari Alibaba. Dia dibawa ke Indonesia pakai kapal, pakai pesawat. Nah itu ada proses perpindahan barang, istilahnya logistik yang tidak bisa digitalisasi. Kita punya infrastrukturnya. Desa-desa juga demikian, mulai dari infrastruktur fisiknya, pembangunan jalannya rata-rata digalakkan ya, sehingga jalan menuju desa itu bagus. Kemudian jalur ROW listriknya bagus.
kemudian jalur internetnya kita bangun. Sehingga setelah infrastrukturnya ada, maka proses bisnisnya tinggal jalan. Oh, masyarakat desa punya e-commerce sendiri. Cukup mereka di rumah saja, dalam artian bagi yang punya kerajinan ya. Misalnya kerajinan batik, dia di rumah bisa ngupload produknya menggunakan internet, listrik yang ada, sehingga orang bisa belanja langsung, beli order ke dia tanpa dia. Biasanya kan masyarakat desa ke kota membawa barangnya, dibawa ke kota, perjalanan waktu, kemudian ada juga kadang middleman ya, datang pula hasil buminya diborong, kemudian dibawa dengan harga yang mungkin berbeda kalau dia jual langsung. Nah, ini dengan adanya era digital ini kita jembatani sehingga masyarakat tingkat kesejahteraannya bisa meningkat. Nah, kalau teman-teman pasti tahu ya, ada namanya TNI, kemudian ada Grab, ada Gojek, sekarang ada Maxim ini paling murah ya sekarang. Saya juga suka naik itu. Nah, di Indonesia juga punya ternyata. Namanya OkCek. Mungkin saya juga tahu di App Store ini, di Play Store ya. OkCek ini merupakan karya bangsa Indonesia. Kalau bisa kita pakai ya, bikinan bangsa Indonesia. OkCek ini kalau teman-teman mungkin sudah pernah tahu ya, ini seperti Gojek atau Grab, tapi bikinan bangsa Indonesia di Malang ini. Ini sangat luar biasa, sehingga nanti perputaran ekonominya ini cukup ada di sekitar kita saja, tidak perlu mana-mana. Bahkan OkCek ini kan ini dia franchise ya, di Aceh kemarin ada yang pakai OkCek, dia pakai OkCek, dipakai di sana sehingga bisa berbisnis mulai dari mengangkut penumpang, barang dan lain-lain, sehingga tujuan dari Smart Village Ecosystem ini bisa tercapai. Kalau arahan dari pemerintah adalah sesuai konsep nawacita ya, kegiatan ekonomi didorong dari desa ke kota, terbalik dari sebelumnya. Kemudian kalau kita ibaratnya makan bubur ya, bubur panas itu biasanya makannya dari tengah atau pinggiran. Enaknya dari pinggir dulu, kemudian lama-lama kan habis. Tapi kalau makan bakso biasanya kalau ada mie-nya, ada kerupuknya, tahunya, baksonya belakangan atau duluan? Rata-rata termasuk saya biasanya baksonya belakangan. Sekalian iklan nih. Kalau mau pesen tol bisa ke Pak Yusuf. Terpentol Pak Yusuf. Saya suka so. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana masyarakat yang sebelumnya konsumtif ini bisa menjadi produktif. Jadi kalau mau diskusi detail, misalnya peternakan, kami juga ada aplikasi untuk peternakan. Misalnya ini, saya mau invest ternak sapi di aplikasi kami gitu, sehingga mereka sudah percaya, oh harga sapi ini misalnya katakanlah 5 juta, nanti setelah 6 bulan dia akan gemuk diurus oleh masyarakat petani peternak di sana, sehingga setelah 6 bulan akan ditransfer balik. Bisa kita pasang GPS-nya, oh pergerakan sapinya mana saja, umurnya berapa, ada aplikasinya. Bahkan sampai ke sana. Kita kalau nanti teman-teman berminat di situ juga ada. Perikanan juga demikian. Sekarang sudah teknologi canggih ya, ada IoT ini. Kita teman-teman kalau punya ternak ikan itu bisa pasang STV, bisa pakai handphone aja sambil nengok lelenya gitu. Oh, kasih makan, tinggal pencet, langsung pure gitu. Sehingga
putus-putus. Ini kayaknya gangguan sinyal ini kayaknya. Bentar ya. Ya, kayaknya gangguan sinyal terputus ini. Gimana? Menarik? Menarik kuliahnya? Menarik, Pak. Ya. Menarik Pak, tapi sinyalnya putus-putus. Ya, ini posisinya beliau ada di Kota Batu. Ini kan, Maaf, ya ini. ada telepon guys masuk sih ya, datanya Kak. Oh iya, ya silakan Pak Gus. Makasih Pak Yusuf. Ini mungkin agak saya sebutin aja ya, nanti insya Allah bisa next time agenda lagi. Nah ini kerangka besar bagaimana kita mendukung smart city atau smart city ekosistem desa pintar. Kalau kita kelompokkan menjadi seperti tergambar ya. Kami punya program desa berlistrik dan berinternet sebagai di awal tadi, bahwa di mana ada tiang listrik bisa kita berikan internetnya. Ini merupakan satu paket bundling. Bahkan di beberapa klaster perumahan kita bikin one stop solution. Perumahan baru, listriknya kita pasang, sekaligus kita pasang internetnya. Kemudian ada smart home-nya, kita bisa ngontrol CCTV di rumah. Kemudian matiin AC, dispenser, bahkan CCTV-nya bisa kita pasang analitik. Misalnya kita daftarkan di rumah kita ada berapa orang, kalau ternyata lebih nanti akan ada notifikasi. Kemudian ada face recognition-nya juga dan lain-lain ya. Termasuk juga kalau kita mau masuk rumah, misalnya di rumah lagi kosong, bisa nyalain AC dulu sehingga kita masuk rumah sudah dingin, atau pagarnya bisa kita remote dan lain-lain. Ini kerangka besarnya dari desa berlistrik dan internet. Kita bagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah resources. Resources ini bagaimana kita menumbuhkan desa pintar ini. Ada informasi pariwisata, informasi produk unggulan, informasi pendidikan, kesehatan, info SDM. Sehingga kepala desa misalnya bisa bila ditanya, Pak hari ini yang lahir berapa? Mohon maaf yang meninggal berapa? Sehingga tiap saat bisa online. Kemudian yang lulus STTA berapa, yang lulus S1 berapa, dan lain-lain. Sehingga betul-betul pemetaan ini menjadi kekuatan besar dia. Kita sedang ada program satu pemuda, satu desa. Nah, jadi harapannya di minimal di masing-masing desa ini ada pionir, ada satu pemuda yang menjadi pionirnya desa. Dan teman-teman mahasiswi bisa menjadi bagian dari tersebut sebagai agen perubahan atau agen of change di masing-masing tempat tinggalnya berada. Kemudian di sisi institusi pemerintah daerah, ini SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, kalau sekarang OPD. Bagaimana kita mendukung atau menjahit bagi semua SKPD ini bisa terintegrasi. Karena kita rata-rata tahu bahwa masing-masing, gampangnya dinas ya. Dinas ini rata-rata punya aplikasi sendiri-sendiri. Dan mungkin mohon maaf kebanyakan belum terintegrasi. Integrasi ini penting, kita tarik ke dalam suatu dashboard. Beberapa aplikasi yang berbeda platformnya bisa kita tarik sehingga bisa cukup eksekutif summary-nya atau resumenya yang muncul ke dalam permukaan. Sehingga tidak repot-repot harus buka banyak dashboard. Kemudian service delivery teknologi. Nah ini bagaimana yang tadi ya, di era digital ini ada yang tidak bisa didigitalisasi kecuali ada Doraemon.
hasil bumi ini bisa kita transfer dengan baik, tidak ada middleman atau tengkulak, sehingga masyarakat petani juga semakin senang, harganya terjaga gitu. Untuk disparitas harga, untuk menjaga kelangkaan stok, untuk menjaga harga dan lain-lain. Kita punya transportasi dan logistik ya, yang tadi ada Gojek, ada Grab, Gojek. Kita pernah diminta oleh Kementerian BUMN, kami punya beberapa aplikasi untuk namanya AIR, aplikasi integrasi rakyat. Ini nanti di belakang ada beberapa contohnya ya. Nah, kami diminta untuk efisiensi di pemerintah, transportasi dan logistik. Saya gambarkan sederhananya begini. Kita tahu bahwa BUMN ini sangat banyak ya di Indonesia ya. Misalnya, gampangannya ada PT Pos, dia punya truk harus ngirim barang dari Jakarta ke Surabaya. Biasanya sekali kirim barang, pulangnya kan kosong. Nah, kita bisa bikin aplikasi terjadwal, oh ada truknya PT Pos pada tanggal sekian, dia balik Surabaya ke Jakarta kosong. Silakan para BUMN lain yang ingin numpang barangnya, harganya lebih murah daripada para transporter yang lain, sehingga ini akan lebih efisien. Daripada baliknya kosong, dia bisa mendapat tambahan muatan. Kemudian yang kedua, misalnya ada BUMN A, saya ingin bangun gudang di Jayapura, daripada dia yang mengeluarkan investasi sendiri, harus bangun gudang, harus survei, sitak, dan lain-lain, bisa ngelihat di dashboard, kayak kita ngelihat kalau pengen lihat hotel, misalnya tiket.com, Traveloka, di kota Malang, Batu, yang tersedia ini ada hotel apa aja, kamarnya ada berapa. Nah, di pemerintahan juga gitu. Daripada saya harus membangun gudang sendiri, tinggal ngecek aja di aplikasi. Siapa sih BUMN lain yang gudangnya masih idle, mending saya sewa. Sehingga itu menjadi manfaat. Kemudian kita punya marketplace juga. Kita juga jualan alat listrik ya. Punya mungkin belum banyak yang tahu ya. Kita punya Airlist. Di situ ada beberapa katalog perangkat listrik yang harganya cukup menarik karena kita ada kerjasama khusus. Misalnya beli setrika dan lain-lain. Kemudian UKM hasil bumi ini juga sangat penting sehingga mereka bisa terekspos apa yang mereka miliki. Nah, kemudian yang keempat terkait service change. Nah, ini sekarang cukup marak ya. Ada panic button. Kalau di aplikasinya teman-teman misalnya ada hal penting yang perlu diinformasikan, tinggal pencet, oh ini larinya ke kepolisian misalnya. Kemudian tinggal pencet, ini larinya ke dinas kesehatan. Misalnya ada kecelakaan atau hal kejahatan dan lain-lain, sehingga ini menjadi suatu breakthrough yang bermanfaat baik untuk pemerintah maupun pada masyarakat yang terolah ke dalam di command center di pusat informasi, terus juga perizinan online. Tidak perlu repot-repot bawa map, bawa lampiran yang banyak, kita cukup mengajukan online dan tinggal cetak. Ini sangat menghemat waktu, resource, dan tenaga dan lain-lain. Ini kami punya beberapa aplikasi ya. Nanti kalau pengen lihat di Play Store, ada Airsail, ada Airgov dan lain-lain. Ini salah satu peran kita terhadap roadmap yang tadi kami sampaikan. Ini coba kita turunkan lebih detail ya. Kalau tadi gambaran besarnya, ini selain layar fisik infrastrukturnya sudah kita pasang, kita ingat tadi ya, di atasnya ada layer di atasnya untuk di sisi aplikasi. Kita punya beberapa aplikasi untuk Airgo, untuk pemerintahan. Kemudian untuk bisnis, bila teman-teman misalnya punya kafe atau restoran atau hotel, nah ini bisa menggunakan aplikasi kami.
tanpa perlu bikin sendiri, tanpa perlu repot-repot membangun. Nah, air sale ini juga sebagai point of sale, sehingga bisa teman-teman bisa melihat misalnya punya kafe, oh hari ini tuh lakunya berapa sih, saya pendapatannya berapa. Nah, ini kita inline-kan dengan kepentingan pemerintah, bahwa dalam aturan pemerintah pajak hotel restoran ini ditentukan, ada yang 10%, ada yang 5% tergantung. Nah, besaran pajak yang disetor ke pemerintah juga ada, ini lari ke dashboardnya pemerintah happy. Kemudian pemilik usaha juga senang. Oh, saya sebagai diberi stempel pemerintah sebagai pelaku usaha taat pajak. Pemerintah bisa memberikan diskon. Oh, karena Mas A ini punya kafe, dia taat pajak, pajaknya saya kasih diskon deh. Dia punya itikat baik, aplikasinya transparan. Dari sebelumnya harusnya misalnya 10%, yang misalnya 10 juta per bulan harus store, ini saya kasih diskon aja karena Anda taat menjadi 5 juta, dia senang. Kemudian dari sisi warga juga demikian. Misalnya kalau saya bayar pajak 10% ketika beli kopi, misalnya kopi harganya misalnya 10.000, berarti 10%-nya 1.000. Yakin bahwa 1.000 ini akan lari kepada pemerintah. Kemudian manfaat yang lain, oh kalau saya bayar pajak, saya dikasih poin. Nah, nanti bisa ditukar, misalnya free kopi lagi, atau bahkan di salah satu pemerintah kota di Aceh, wali kota, mereka berkenan kalau warga saya nanti taat, ada poinnya terkumpul, siapa yang paling banyak, misalnya dia umroh sebagainya. Sehingga dengan konsep seperti ini, semuanya ada win-win, sehingga bisa berjalan dengan baik. Bedanya kalau hanya satu arah. Nah, kalau ini sifatnya dua arah. Kalau kita sebagai buyer, pasti akan nagih, mana kok nggak dikasih struk, nggak dikasih poin. Nah, bahkan sering kita lihat ya, kalau tidak diberikan struk maka gratis. Nah, ini kita bikin lebih menarik lagi. Selain struk juga ada poin, bisa dikumpulkan, bisa ditukar dengan hadiah, bahkan sampai umroh dan lain-lain. Nah, ini kita merupakan bangun dari digital system. Air Nation warga ini gampangannya begini. Misalnya kita datang ke Kota Batu ini, saya lagi di Batu ini. Kita buka aplikasi, langsung tahu, oh Batu ini informasinya apa. Selamat datang Pak Yusuf di Kota Batu. Ini informasi tempat wisata pilihan, ABCD, langsung informasi. Kalau hotel pilihannya secara harga, ratingnya seperti ini. Kulinernya apa saja, sehingga kita betul-betul dimanjakan dengan adanya aplikasi tersebut. Ya kita juga senang kan, daripada repot-repot bertanya, oh sudah otomatis. Kadang kita sering kalau ke suatu daerah ada SMS, tukarkan SMS dengan McD atau KFC terdekat maka akan diskon. Itu adalah suatu kecanggihan dari big data yang saat ini. Sehingga kita merasa senang kan, apalagi kita nanti lebih deep lagi. Yang pertama dengan menyebut nama, kemudian informasi yang sesuai dengan profil kita. Misalnya kita usianya katakanlah teman-teman antara 20 sampai 30 ya. Nah, iklannya atau informasi yang masuk nanti sesuai dengan privilege-nya teman-teman semua. Ya, itu akan lebih pas. Beda halnya kalau yang tidak diperlukan biasanya kita langsung skip atau reject dan lain-lain. Nah, ini bagian dari big data analysis. Nah, ini beberapa produk dan kerangka kami. Yang pertama tadi kita sampaikan, kita punya data center juga yang mengelola 70 juta data pelanggan PLN. Ini sangat kritikal, sangat bagus ya. Kami dipercaya oleh PLN untuk mengelola tersebut karena data pelanggan PLN sangat banyak terkait dengan uang dan lain-lain. Kami punya infrastruktur fiber optik, ada VPN internet, warung edes. Di atasnya kami punya e-learning juga, ada learning management system, kami punya Moodle yang dipakai di SMK juga ada.
Kami bekerjasama dengan beberapa sumber. Kemudian kami buatkan juga tadi ya portal warga, kemudian ada payment point, online bank, kemudian portal wisata, marketplace desa, dan sehingga desa ini bisa keren. Di atasnya lagi yang tadi pajak daerah, transformasi dana desa, ada smart city, CCTV analitik. CCTV analitik ini kami pasang di beberapa titik. Yang pertama, misalnya ada permintaan dari BMKG ya, pantai-pantai yang rawan bencana misalnya di Aceh. Kami pasang CCTV ini canggih dalam artian kalau ada ketinggian air di level tertentu, dia akan bisa memberikan notifikasi. Oh, ada gelombang pasang, langsung ada keluar sirene. Kita juga ada alatnya, seismograf digital, sehingga getarannya ini bisa langsung terbaca, langsung muncul sirene dan masuk ke medsos bahwa di titik tersebut selain yang tadi ada visual menggunakan CCTV, ada juga yang menggunakan getaran sehingga tertangkap. Itu cocok misalnya untuk Gunung Merapi dan lain-lain. Itu langsung masuk ke Twitter, ada masuk ke comment center dan lain-lain. Dan juga smart CCTV ini kita pasang juga di kantor-kantor, misalnya di kampus juga bisa. Kita bikin border secara virtual. Oh, daerah ini tidak boleh dimasuki orang secara border virtual ya. Sehingga kalau ada orang melintas akan muncul notifikasi. Oh, ada orang melintas di sana, meskipun orang itu nggak tahu kalau ada border virtual. Ada juga yang face recognition di bandara dan lain-lain. Ini pengaduan masyarakat juga demikian, sehingga sekarang zaman digital ini sedikit-sedikit ada pengaduan lewat medsos dan lain-lain yang ini sangat penting, tidak hanya sifatnya pribadi, namun juga untuk membangun perbaikan bersama di sisi pemerintah. Nah, final ultimate goal-nya adalah connect to the unconnecting people. Bagaimana digital village ini bisa terwujud. Nah, ini program internet desa kami. Ini kita skip aja ya, bagaimana ini inline dengan program pemerintah untuk bangun 35.000 megawatt. Bagaimana tadi kerangkanya desa berlistrik dan berinternet untuk daerah pedesaan, daerah 3T. Ini value proposition dan lain-lain. Kami ini strategi eksekusi yang lebih detail nanti. Kalau di sistem keuangan desa, kami ada Siskedes online juga. Ini saya skip ke contoh-contoh aja ya, mungkin karena waktunya. Ini tadi saya ceritakan ketika bertugas sebelumnya di Medan, ini hutan yang sebelumnya jarang dihuni oleh manusia, namun banyak monyet di sana. Kita pasang CCTV sehingga bisa terlihat dari ketinggian, ada pasang internet, sehingga alhamdulillah ini memperoleh anugerah pesona Indonesia. Kita buatkan portalnya juga. Nanti silakan teman-teman kalau mau akses contoh-contoh portalnya. Sehingga termasuk juga aplikasi untuk tiket masuknya. Kelihatan, oh misalnya sekarang jam 10 nih, duitnya berapa sih? Ada berapa pengunjung? Berapa yang di-store pada pemerintah, sehingga everybody happy di sana. Ini contoh portal dan dokumentasi. Ini portal kalau di kita kampung, kalau di sana kampung ya. Sehingga nanti kelihatan oh, ambulannya posisinya di mana sih? Sehingga kalau ada masyarakat memerlukan ambulan bisa tertrack yang terdekat di mana. Misalnya di situ ada beberapa ambulan. Sistem kalau kita belajar algoritma OSPF misalnya, atau yang terdekat di mana gitu, sehingga kayak Gojek ya gampangannya ya. Kalau kita order pengemudi atau driver akan dicarikan yang terdekat dengan kita. Ini contoh-contoh di Banyuwangi juga demikian, Desa Kemiren, kita pasang WiFi di sana.
ini wifi gratis untuk masyarakat, tapi sekarang mah malah dipakai anak-anak ya, yang biasanya bersosialisasi sekarang meskipun ngumpul tapi pegangannya hampir HP aja. Tidak hanya kita juga gitu, kadang kumpul dengan teman kita yang dipegang HP masing-masing. Tapi memang begitu kondisi saat ini. Nah, ini BUMDes yang kita buatkan, BUMDes Citra Mandiri, dia punya hasil kerajinan kaos dan lain-lain. Di Jawa Tengah. Kita rata-rata membangun tempat untuk free wifi, kita berikan logonya sehingga masyarakat bisa berkumpul untuk dapat bermanfaat ini karena dibiayai oleh pemerintah. Ini contoh-contoh portal desa di beberapa kabupaten, di beberapa provinsi. Ini ditetapkan oleh pemerintah untuk ikon buatkan. Kuta ini di Kalimantan, kalau Ketapang di Narumundani di Sumatera Utara, Dolok Nali juga. Ini program pajak yang tadi kita skip aja ya. Ini contoh aplikasi yang kita buatkan. Kalau teman-teman punya bisnis, bisa didaftarkan sehingga bisa kelihatan jadi seolah teman-teman jadi bosnya. Oh, laporan dari pegawai saya ini sudah transparan. Hari ini laku berapa. Nah, kita kalau boleh sedikit cerita terkait big data analitik ya dari goalnya aplikasi ini. Misalnya suatu daerah sudah jalan dengan program AirSale ini, para stakeholder ini bisa punya bargaining position yang kuat. Oh, ternyata dalam 1 bulan ini konsumsi beras sekian, konsumsi ayam sekian, konsumsi sayur sekian. Nah, sehingga perputaran ekonomi itu tidak perlu sporatif dalam artian diatur. Para wargaku ternyata dari data analitik kita kebutuhan beras kita sekian. Siapa yang punya sawah silakan dibangun. Pasti kami beli sehingga kami tidak perlu impor dari daerah lain. Wahai peternak ayam, kebutuhan ayam kita ini rata-rata sebulan sekian. Sampean bikin ternak ayam yang bagus sehingga tidak perlu mendatangkan ayam dari yang lain dan lain-lain. Sapi juga demikian, sayur-sayur juga demikian. Ya, masing-masing warga ini punya potensi apa, itulah yang dioptimalisasi sehingga perekonomian di suatu daerah tersebut akan lebih bagus lagi. Nah, ini juga yang paling penting adalah transparansi pajak. Masyarakat yakin kalau membayar pajak pemanfaatnya jelas. Ini masuk ke pemerintah sekian secara real time dan online. Ini statistiknya juga ada. Kita sebagai misalnya teman-teman sebagai pelaku bisnis dengan aplikasi ini bisa langsung mengambil keputusan dengan cepat. Oh, ternyata yang laku dalam sebulan ini paling laku adalah ayam garing, sehingga teman-teman bisa memperkuat di produk tersebut. Ada produk lain yang kurang laku sehingga perlu di touch up atau di improve atau lain-lain. Ini contoh launching aplikasi di kafe ini ya, sehingga kafenya bisa langsung transparan mengeluarkan informasi pajaknya. Di hotel juga demikian. Hotel ini juga ada BHR ya, ada hotel restoran bayar pajak. Ini dashboard di kantor di ruang wali kotanya dan wali kota. Kelihatan, oh jam 10 duitnya yang masuk ke pemerintah berapa. Nah, nantinya akan dikembalikan kepada manfaat untuk masyarakat. Ini Air Government, aplikasi untuk pemerintah, mulai dari dinas kesehatan dan lain-lain. Nah, ini gambaran sederhana bagaimana kami mendeliver arsitektur teknisnya. Mulai dari kami punya router di Singapura, kami punya lisensi NAP, Network Access Provider, sehingga bisa langsung connect ke tier 1 di sana. Teman-teman mungkin sudah tahu ya bagaimana kita kok bisa berjalan internet, padahal tidak terhubung satu sama lain dengan di kota atau connect wifi dan lain-lain. Ternyata prosesnya juga demikian. Mulai dari kita terdekat,
connect ke BTS atau titik terdekat sampai ke router yang menjahit di sana. Kita punya koneksi ke global network, ada beberapa upstream dari Singapura kita bawa ke Indonesia, kemudian sampailah ke Jawa Timur menggunakan fiber optik kami, sampai ke kantor dinas, sampai ke desa-desa. Ini contoh dashboard smart city kita. Ini kita buatkan untuk pemerintah Kota Langsa. Jadi cukup dengan dashboard ini, maka memudahkan bagi pemerintah. Oh, total pengaduan ada berapa sih? Ada 1028. Ada yang baru, ada yang proses, ada yang selesai. Sehingga Pak Wali Kota cukup lihat di handphone saja. Lebih mudah, tidak perlu repot-repot nanya terus. Misalnya diklik, yang masih proses ini apa saja sih? Pertama, jumlah penduduk sudah bisa kelihatan, total perizinan, kemudian tingkat kesehatan, kamar rawat inapnya yang ideal berapa, yang terutilisasi berapa, perlunya berapa, dan lain-lain. Pengaduan statistiknya banyak, semakin banyak pengaduan mungkin menjadi analisa untuk improvement juga. Penyerapan APBD juga, pajaknya berapa, dan lain-lain. Ini pelaporan pajak dan lain-lain. Ini yang tadi ya, ini seperti Gojek. Kami punya aplikasi juga bagaimana sistem informasi manajemen rumah sakit ini lebih powerful. Kami membuat aplikasi untuk rumah sakit. Yang pertama, misalnya ini tidak diinginkan ya, katakanlah ada terjadi kecelakaan di suatu jalan. Teman-teman bisa kirim foto tersebut, nanti geotaggingnya langsung aktif, akan masuk ke dashboardnya pemerintah atau dinas kesehatan. Oh, di sana ada kecelakaan, koordinatnya ini, ambulan terdekat di mana sih? Itu langsung bisa diorder untuk bergerak menjemput ke sana. Itu contohnya demikian. Kemudian kedua, kita membawa manfaat untuk rumah sakit. Dalam artian misalnya ada rumah sakit punya mobil nganggur, ambulan atau mobil kendaraan yang lain. Ada kebutuhan dari masyarakat, saya pengen dijemput, diantar, nah itu bisa menambah pendapatan bagi rumah sakit. Termasuk juga biasanya di ruang tunggu. Ruang tunggu itu atau baik itu publik atau yang privat, mereka perlu makanan daripada order keluar atau bawa sendiri. Padahal di rumah sakit juga ada poligisi. Bisa kita integrasikan, oh ordernya ke poligisi saja, tidak perlu keluar, sehingga itu bisa menambah pendapatan rumah sakit juga. Ini contoh PRDes. Ini yang tadi ya, aplikasi kalau kita nyampe di Batu atau di Bangkalan langsung informasi, oh kalau di Bangkalan misalnya saya suka bebek Sinjai gitu. Langsung muncul di ranking pertama, oh harganya sekian, lokasinya di sini, untuk ziarah ke makamnya Syekh Khalid, arahnya ke sana. Ini air mission. Ini tadi yang 1.5 ini, bagaimana KTP ini bisa integrasi dengan BPJS, sebenarnya materinya cukup banyak, tapi mohon maaf Pak Yusuf dan karena keterbatasan waktu sekali, kemudian lain waktu bisa ya, nggak apa-apa Pak Agus. Ini juga sudah sangat bermanfaat ini tetesan ilmunya ini. Oke, barangkali ada 1-2 pertanyaan atau diskusi. Masih ada waktu Pak Agus? Masih ada waktu kan? 5 menit boleh. Oke, ya. Ya, ada pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan mungkin karena ada waktu 5 menit. Silakan singkat. Ada? Nggak ada. Ya, ini ada? Ya, kalau nggak ada, ini terima kasih banyak ini Pak Agus atas ilmunya.
yang sangat bermanfaat sekali. Jadi kita menjadi tahu banyak hal di luar kampus gitu ya. Ternyata banyak sekali hal-hal menarik yang yang terkait dengan smart city yang punya manfaat terhadap masyarakat gitu ya. Baik, mungkin sekali lagi terima kasih atas ilmunya, waktunya, sharingnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mungkin nanti berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri Pak Agus nggih. Ya Pak Yusuf dan teman-teman semua, terima kasih banyak atas silaturahminya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses semuanya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.